Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bapak, Ibu, jamaah salat Isya tarawih, para shaimin, shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah hampir mengakhiri 10 hari yang kedua. Tapi semangatnya insyaallah semangat 2 kali lipat dari yang pertama. Karena kebanyakan memang mungkin sunatullah 10 hari pertama, bahkan enggak sampai 10 hari lah, semangatnya luar biasa. Masjid, musola, orang semuanya yang orang-orang Islam itu bergairah untuk melaksanakan ibadah Ramadan, tarawih, sedekahnya, buka puasanya dan sebagainya, tilawahnya, sehingga masjid-masjid itu terkesan sempit, perlu diperlebar. Tapi ketika sudah masuk mulai 10 hari kedua, hanya masjid-masjid tertentu yang masih dipenuhi oleh orang-orang yang masih kuat dalam mencari dan berharap keberkahan bulan Ramadan. Salah satunya Masjid Al-Mujahidin. Mudah-mudahan sampai 10 hari ketiga juga demikian. Karena 10 hari ketiga biasanya yang paling ramai itu adalah masjid-masjid besar, yang ngadain itikaf, yang banyak kajian, yang ngasih sahur dan sebagainya. Tapi insyaallah kita tetap ada di sini, hidupkan di masing-masing tempat kita, di musola, di masjid, hidupkan sampai akhir Ramadan. Semoga Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik buat kita. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga juga puasa kita yang sudah kita lalui berapa? 18 hari, betul? Apa 19 hari kita? 18, ya ada yang 18, 19. Itulah Indonesia hebatnya ya. 18 19 enggak ada bid'ah-bid'ahan. Enggak ada. Pokoknya keyakinan kita masing-masing, mana yang kita yakini itu kita jalankan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan puasa yang kita sudah lalui sampai kemarin dan kita buka tadi maghrib, semoga Allah terima puasa kita, Allah terima ibadah dan sedekah kita, Allah terima tilawah bacaan Quran kita dan amal saleh kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini temanya cukup berat, yaitu tentang pertaubatan. Apa namanya? Syarat diterimanya taubat. Kita, Bapak Ibu, manusia itu diciptakan Allah itu sama potensinya. Ada potensi baik, ada potensi buruk dalam setiap diri manusia. Enggak ada manusia yang potensi baiknya itu lebih besar, dominan 80%, enggak ada. Kecuali baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki potensi kebaikan yang luar biasa. Kenapa? Karena Allah sudah bersihkan hatinya. Tapi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, manusia biasa yang tidak mendapatkan kelebihan-kelebihan yang diberikan sebagaimana para nabi, maka pasti semua kita memiliki potensi sama, 50% kebaikan, 50% keburukan. Sifatnya, sifat kita ada itu.
Enggak ada sifat kita yang dominan baik, enggak ada. Maka itu dengan potensi yang sama besarnya itu, kemungkinan manusia melakukan besar kebaikan atau melakukan lebih besar keburukan, potensinya kepleset ke kiri atau kepleset ke kanan. Lebih besar takwanya atau lebih besar fujurnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka aku telah ilhamkan kepada setiap manusia itu dalam surah Asy-Syam ayat 8 sifat fujur dan sifat takwa. Sifat jelek dan sifat baik setiap manusia itu sama, 50% baik, 50% buruk. Tinggal mana yang mau digedein. Takwanya mau digedein, apa sifat jeleknya, fujurnya yang mau dibesarin. Maka itu Allah jadikan Ramadan ini untuk memperbesar ketakwaan kita. Maka peran dari Ramadan, puasa itu akhirnya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi bertakwa. Maka perbesar ketakwaan itu di bulan Ramadan menjadi potensi yang sangat besar. Maka sangat sayang kalau seandainya ada manusia-manusia beriman yang menyatakan dirinya muslim, yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak memaksimalkan Ramadan. Padahal Ramadan adalah pesan dari Allah, la'allakum tattaqun. Potensi untuk membesarkan takwa itu besar di bulan Ramadan. Maka itu kan kemaksiatan walaupun ada, tapi bukan Allah yang menyuruhnya, tapi nafsunya yang diperbesar daripada takwanya. Ada orang maling motor, ada orang begal, ada orang perkelahian, ada orang mencuri dan sebagainya, bukan karena Allah, tapi karena dirinya tidak bisa mengendalikan nafsunya, sifat fujurnya yang tidak bisa kendalikan, sehingga sifat takwanya yang tertekan. Oleh karenanya dengan sifat itulah orang-orang seperti itu, ya kita semua Allah berikan satu kesempatan manakala kita melakukan kesalahan-kesalahan dalam amaliyah kita, kesalahan-kesalahan dalam perbuatan kita, karena kita punya potensi perbuatan jelek, ada potensi perbuatan bagus, maka Allah berikan sarana taubat. Walaupun kita tidak pernah merasakan, mungkin saya nggak pernah kok merasakan kemaksiatan, perbuatan dosa misalkan dalam diri kita, merasa itu, tapi kita nggak tahu. Maka itu taubatan nasuha menjadi penting buat kita. Kapan saja kita harus melakukan pertaubatan, karena kita nggak tahu mana yang menjadi butiran ganjalan untuk kita masuk ke dalam surganya Allah. Kita nggak tahu. Mana yang kita tahu, butiran sekecil apapun yang menjadi pemberat timbangan untuk kita masuk ke dalam surganya Allah, juga kita nggak tahu. Maka bagi kita sebagai manusia, ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang berlebihan dalam kehidupan dunia ini, maka pastinya Allah sudah mengancam, Allah sudah memberikan ancaman dalam diri orang-orang yang melakukan berlebihan dalam kehidupan dunia, yaitu apa? Nerakanya Allah, jahim. Dan orang-orang yang dia melakukan amal-amal perbuatan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak berlebihan dalam mengelola dan melakukan kehidupan dunia ini, melakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah balasannya adalah surga. Maka ketika hal itu, karena kita potensinya sama, kemungkinan orang itu bisa kepleset itu kan ada. Kenapa? Karena ada syaitan, ada sifat-sifat nafsu kita yang berada dalam setiap diri kita. Ada nafsu amarah, lawamah, nafsul mutmainnah. Ada nafsu pengen marah, nafsu pengen memperbesar keinginan dalam sifat dunia. Ada yang nafsu membuat diri kita tenang, mutmainnah. Nah, semuanya itu ada. Maka dengan demikian, kesempatan bertaubat ini kepada siapa saja bisa dilakukan oleh kita. Maka ada dua ayat di dalam surah An-Nisa, ayat 17 dan ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama taubatan 'ala Allahi lilladzina ya'maluna
ya'maluna su'a bijahalatin summa yatubuna min qaribin faulaika yatubullaha 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Dia melakukan kejahatan itu karena ketidakmengertiannya, karena ilmunya, karena keimanannya. Kemudian orang yang melakukan kejahatan, kemaksiatan, dosa itu karena dia tidak tahu dan tidak punya keilmuan dan keimanan yang kuat. Kemudian dia melakukan segera bertobat, maka kata Allah, faulaika yatubu 'alaihim, maka tobat mereka itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu ketika melakukan dosa, kemaksiatan, yang paling penting adalah dia melakukan dosa itu tahu enggak bahwa itu dosa. Kalau tidak tahu, kemudian dia bertobat, ini kata Allah. Tapi kalau sudah tahu itu dosa, kemudian dilakukan karena keimanannya ada gangguan setan tadi, dan dia bersegera bertobat, juga Allah berikan pertobatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting adalah kata Allah di dalam surah ayat 18-nya, walaysat taubata lil ladina ya'maluna sayyiati hatta idza hadara ahadumul maut qala inni tubtul ana walal ladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adzaban alima. Di ayat 18-nya, dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada mereka seseorang di antara mereka, baru dia mengatakan, saya benar-benar bertaubat sekarang, nyesalnya belakangan. Kata Allah, ini enggak terima. Bahkan Allah berikan adab yang sangat pedih. Maka kesimpulannya adalah setiap kita pasti punya kesalahan, setiap punya dosa. Tapi wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah telah hamparkan seluas langit dan bumi ini untuk siapa? Surga untuk orang-orang beriman. Orang-orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang dilakukan. Asalkan setiap dosa yang kita lakukan kita langsung bertaubat. Jangan menunda-nunda sebagaimana Fir'aun. Dia baru bertobat setelah ada ajalnya, itu sudah masuk sampai batasnya, udah sampai tenggorokan, baru dia mau bertobat. Kata Allah, tidak bisa. Inilah ayat yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya kita untuk bertobat adalah yang pertama, kita harus akui apa yang kita lakukan itu salah. Kemudian setelah tahu kita akui, bersegera untuk bertaubat. Apapun yang kita lakukan, ya, apalagi para pelaku-pelaku kejahatan itu, kalau mereka sudah tahu itu jahat, salah, maka diakui itu, kemudian dia bertobat segera, maka insya Allah Allah berikan pahala yang baik. Tapi sudah tahu salah, berkelit. Sekarang banyak orang tahu begitu, udah tahu salah tapi berkelit, atau dia balikkan seolah-olah dia nggak tahu akan kesalahannya, dia limpahkan kepada orang lain. Ini pejabat-pejabat biasanya, cuci tangan biasanya. Ya, siapa yang melakukan, dia seolah-olah nggak tahu, bersih seolah-olah. Ini bahaya. Jadi sekarang zamannya orang sudah tahu buat salah, tapi nggak tahu kalau dia itu salah. Naudzubillah. Kalau dia nggak mau bertobat sampai akhir masa ajalnya itu bertobat, itu masuknya adalah neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Maka itu kepada orang-orang yang beriman, orang-orang saleh, orang-orang yang punya keimanan, tidak ada penundaan dalam bertobat. Sekecil apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, maka bertobat itu bersegera. Itulah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat ini. Bersegera bertobat. Gimana caranya? Perbanyak istighfar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak beristighfar. Apalagi kita Ramadan nih, mau sahur, sebelum azan, waktu-waktu sahur adalah
waktu yang sangat tepat untuk kita memperbanyak istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahar itu adalah sarana yang tepat untuk kita beristighfar. Mudah-mudahan kesempatan kita di bulan Ramadan ini ya, kita bisa mendapatkan sebuah syarat untuk taubat yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Apa? Satu, dia bersegera ketika dia melakukan dosa, kita nggak tahu besar atau kecil, tapi bersegera beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah syarat mutlak yang tidak bisa ditunda-tunda, karena khawatir ajal itu kita nggak tahu kapan berakhirnya kita. Oleh karenanya mudah-mudahan Allah menjaga diri kita diberikan kekuatan dalam menjalankan ini karena iman dan ilmu kita, sehingga kita ketika melakukan kesalahan kita langsung bersadar diri, mengakui kesalahan dan segera bertobat dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesalahan itu kembali. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, mohon maaf lahir batin. Aqulu qouli hadza wastaghfir innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.